Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini kita memulai perkuliahan pertama kita di bidang toksikologi. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, kita mesti melaksanakan kontrak perkuliahan. Hari ini kita memulai kontrak kuliah kita. Mahasiswa sekalian, mata kuliah kita ini dinamakan toksikologi klinis ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai kontrak belajar dan dasar-dasar toksikologi. Sebelumnya saya menghimbau agar jangan lupa ya subscribe, like. Jadi nanti materi-materi perkuliahan kita di channel ini. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, kita wajib pertama mengisi KRS atau Kartu Rencana Studi di Siadak AK Harapan Bangsa ACID. Kemudian mahasiswa-mahasiswi sekalian wajib memiliki PC atau laptop atau HP sehingga dapat memutar YouTube atau siaran video pembelajaran kita ini. Kemudian mahasiswa wajib memiliki email di Gmail ya, yang digunakan nanti untuk membuat akun YouTube. Kemudian selanjutnya sanggup mengikuti kegiatan pembelajaran sebanyak 14 kali pertemuan. Lalu mengisi daftar hadir pertemuan yang akan di-share di grup WhatsApp, di Google Form nanti kita persiapkan. Selanjutnya ini ya, untuk konsep pembelajaran kita sekarang ini berdasarkan buku pedoman yang sudah disepakati oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Teknologi Laboratorium Medis. Kurikulumnya sudah nasional. Jadi mahasiswa-mahasiswi sekalian dimanapun kuliah teknologi laboratorium medis tingkat diploma 3, kurikulum kita sudah sama. Nah, pada mata kuliah toksikologi klinik ini kita akan mempelajari beberapa bagian, yaitu dasar-dasar toksikologi, toksokinetik, toksodinamik, ya, biotransformasi racun, kemudian perundang-undangan nafza dan psikotropik, ada teknik pengambilan dan preparasi sampel, kemudian metode analisis toksikologi klinik, metode dan reaksi analisis nafza dan psikotropik, kemudian jaminan mutu pemeriksaan toksikologi klinik, lalu pemeriksaan narkotik dan psikotropik dikhususkan untuk golongan opioid dan golongan amfetamin, lalu pemeriksaan alkohol, kemudian pemeriksaan obat kita mungkin nanti paracetamol saja. Kemudian pemeriksaan keracunan logam berat, yaitu arsen dan timbal, serta merkuri. Pemeriksaan keracunan pestisida pada golongan organofosfat. Kemudian pemeriksaan keracunan sianida dan gas CO. Jadi ini materi-materi yang akan kita sampaikan di beberapa pertemuan berikutnya nanti. Nah, ini sebelumnya perkenalkan untuk dosen pengampu pada semester 5 tahun ini, tahun ajaran 2022-2023 ya. Untuk mata kuliah toksikologi klinis
Kembali ke saya, ini sedikit informasi mengenai diri ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian, nah ini sebelumnya jangan lupa ini lagi kembali ya, saya ingatkan supaya kita sama-sama nanti sehingga channel ini kalau sudah di like itu akan menetap di channel mahasiswa-mahasiswi sekalian sehingga bisa diulang-ulang untuk 6 bulan ke depan untuk kita persiapan ujian akhir semester. Jadi sehingga bisa diikuti terus bahan-bahannya di sini juga. Dan toksikologi klinis ini juga termasuk ke dalam mata kuliah untuk ujian kompetensi nasional. Nah, ini buku-buku yang menjadi referensi kita yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Ini ada buku toksikologi klinik untuk bahan ajar ya. Bahan ajarnya ada bukunya seperti ini, ada di perpustakaan, boleh nanti kita fotokopi atau kalau mau linknya nanti saya sharekan ke grup WhatsApp kita. Lalu ini bukunya untuk pemeriksaan obat-obatan ya, narkotik, psikotropik dan obat berbahaya. Kita menggunakan buku yang referensi dari BNN. Itu ada juga, silakan nanti kita ambil di perpustakaan atau saya bagikan linknya ada. Lalu ini buku untuk beberapa analisa toksikologi, banyak zat aktif di sini yang digunakan secara kromatografi. Bisa dilihat di buku Basic Analytical Toxicology ini. Oke, baik. Itu sekedar kontrak belajar atau pengenalan kita untuk list pertama, pertemuan pertama ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi yaitu dasar-dasar toksikologi. Jadi kalau kita perhatikan toksikologi ini merupakan salah satu mata kuliah terapan yang membutuhkan dukungan beberapa mata kuliah yang lain. Kita bisa lihat di gambar ini ada beberapa mata kuliah yang sangat terkait dengan bidang toksikologi, yaitu mata kuliah farmakologi, imunologi, biologi, kimia, ada matematika juga, patologi, fisiologi, dan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi beberapa ilmu ini sangat berkaitan dengan toksikologi. Jadi istilah-istilah toksikologi banyak ada di dalam beberapa mata kuliah ilmu yang terkait seperti ini. Toksikologi analitis itu berkaitan dengan deteksi, identifikasi, dan mungkin pengukuran obat-obatan dan senyawa asing lainnya atau xenobiotik dan metabolitnya pada spesimen biologis dan yang terkait itu ya untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang toksikologi saat ini. Ini gambar diagram ya, diagram istilahnya untuk kedudukan ilmu toksikologi. Jadi kedudukan ilmu toksikologi keterkaitan dengan beberapa bidang mata kuliah. Nah, kita masuk ke peristilahan di bidang toksikologi ya. Ada racun. Racun itu ada definisi menurut Taylor ya. Racun adalah setiap bahan atau zat yang dalam jumlah tertentu bila masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan reaksi kimiawi yang menyebabkan penyakit atau bisa menyebabkan kematian. Ada juga definisi racun menurut Dorland dan Dictionary ya, merupakan setiap zat yang bila dalam jumlah sedikit ditelan atau dihirup atau diserap atau dioleskan atau disuntikan ke dalam tubuh atau yang dihasilkan dalam tubuh memiliki aksi kimiawi dan menyebabkan kerusakan pada struktur atau gangguan fungsi yang menimbulkan gejala
penyakit atau kematian, ya. Itu racun. Nah, kemudian ada toksin. Jadi toksin atau poison ya dalam bahasa Inggris itu zat yang memiliki efek berbahaya pada organisme hidup. Nah, toksin biasanya diproduksi oleh organisme hidup seperti venom ya, bisa ular gitu kan. Nah, toksin bersifat racun, tetapi tidak semua racun adalah toksin. Tidak semua toksin adalah venom atau bisa. Kalau kita kaji venom atau bisa itu adalah racun, di mana toksin, karena toksin yang dideskripsikan secara sederhana sebagai bahan kimia yang diproduksi secara biologis yang mengubah fungsi normal daripada organisme lain. Itu ya. Kemudian toksikan. Nah, toksikan ini ada perbedaan sebenarnya dengan toksin dan toksikan ini. Toksin yang seperti kita bahas tadi dengan toksikan, itu bedanya seperti ini. Toksin adalah produk alami seperti yang ditemukan pada jamur beracun atau racun ular. Ya. Sedangkan toksikan adalah produk buatan manusia, produk buatan yang dipaparkan ke lingkungan karena aktivitas manusia. Contohnya adalah produk daripada limbah industri ya, atau pestisida. Itu jadi toksikan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada istilah toksoid. Toksoid adalah toksin yang tidak aktif atau dilemahkan. Toksin adalah racun yang dibuat oleh organisme lain yang bisa membuat kita sakit atau membunuh kita. Dengan kata lain, toksin beracun. Toksoid tidak lagi beracun, tetapi masih sebagai imunogenik, sebagai toksin dari mana ia berasal. Jadi seperti itu definisi dari toksoid. Ada juga xenobiotik. Nah, xenobiotik ini kalau kita lihat bahasanya berasal dari bahasa Yunani. Xenos, ya, xenos, yang artinya asing. Xenobiotik adalah zat asing yang secara alami tidak terdapat dalam tubuh manusia. Contoh, obat-obatan, insektisida, dan zat kimia. Oke ya, jadi itu definisi beberapa peristilahan di bidang toksikologi. Selanjutnya ada klasifikasi toksikologi ini berdasarkan bahan toksik. Kita bagi menjadi ada toksin tanaman, toksin hewan, toksin lingkungan. Ini berdasarkan sumbernya ya kan. Selanjutnya ada juga yang berdasarkan senyawanya. Ada senyawa dari logam berat, senyawa organik, dan berasal dari racun gas. Selanjutnya ada juga klasifikasi bahan toksik berdasarkan penggunaannya. Ada dari obat-obatan, ada dari pestisida, ada dari pelarut organik, dan ada dari logam berat. Kembali ya, dari logam berat. Kita pernah mendengar ya, mungkin kita pernah mendengar, apalagi sudah keren ya kata-kata ini dalam bidang toksikologi yang disampaikan oleh postulat Paracelsus. Ini mohon maaf, mungkin bahasa Inggrisnya saya agak ini sedikit payah nyebutkan ini ya. Silakan dibaca ini. Tulisan Inggrisnya bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini kalau saya baca agak ini nanti belepot-lepotan. Ini mohon maaf ya. Di all substance are poison. There is none which is not a poison. The right dose differentiates a poison from a remedy. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih dia mengatakan bahwa semua zat adalah racun. Tidak ada yang bukan racun. Dosis yang tepat membedakan racun dari obat. Nah, jadi Paracelsus ini beranggapan dosis itu atau takaran itu bisa menyebabkan racun, bisa juga jadi makanan. Nah, kira-kira makanan jadi kan makan obat kan tidak beracun.
Ada juga toksisitas ini kita nyatakan dengan ukuran ya, dengan ukuran seperti LD50 atau lethal dosis 50, yaitu jumlah dosis efektif senyawa kimia yang mampu menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan percobaan ini. Nah, yang terpapar dengan berbagai cara, dinyatakan dalam miligram atau kilogram berat badan. Ya, nyatakan dalam berat badan ya. Jadi semakin tinggi LD50, misalnya datanya semakin tinggi LD50, maka semakin rendah adalah toksisitasnya. Jadi seperti itu dia. Kemudian ada ED50, dosis efektifnya ya. Artinya dosis yang menyebabkan efek spesifik selain mematikan pada 50% hewan percobaan di sini. Ada juga ambang dosis. Jadi ambang dosis ini adalah tingkat dosis yang rendah, di mana tidak ada efek yang dapat diamati atau tidak ditimbulkan. Ambang batas diperkirakan ada untuk efek-efek tertentu saja, seperti efek toksik akut mungkin ya, tapi tidak untuk yang lain, apalagi seperti efek karsinogenik gitu ya. Nah, berikutnya toksisitas dapat dinyatakan dengan peristilahan. Seperti ada definisi karsinogen, mutagen, teratogen ya. Itu toksisitas yang dinyatakan dengan peristilahan. Nah, karsinogen bisa dapat menyebab atau meningkatkan kanker pada manusia. Mutagen ini dia bisa juga menyebabkan kanker apabila dia bermutasi. Nah, itu ya. Kemudian teratogen, yang zat ini biasanya pada yang menyebabkan kerusakan pada janin atau embrio selama kehamilan, sehingga menyebabkan cacat lahir. Padahal kalau kita perhatikan, terkadang ibu-ibu tersebut tidak menunjukkan tanda toksisitas, gitu ya, tanda memiliki keracunan. Nah, toksisitas juga dapat dinyatakan berdasarkan waktu. Ada kita pernah dengar toksisitas akut, toksisitas subakut, toksisitas kronis. Jadi toksisitas akut ini jika efek timbul segera atau paparan durasinya pendek dalam hitungan jam sampai hari setelah terpaparnya bahan toksik. Efek daripada akut ini dapat reversible atau tidak dapat dipulihkan ya. Nah, untuk toksisitas subakut, jika gejala keracunan timbul dalam jangka waktu setelah beberapa minggu atau bulan setelah terpapar daripada bahan toksik dalam dosis tunggal ya. Kemudian ada juga toksisitas kronis. Nah, ini jika akibat keracunan baru timbul setelah terpapar bahan toksik secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang atau dalam hitungan tahun mungkin atau bahkan dekade. Efek kronis terjadi setelah terpapar dalam waktu lama ini. Jadi setelah waktu lama, bulan, tahun, dekade, dan bertahan setelah paparan telah berhenti. Nah, ini beberapa istilah-istilah ya toksisitas yang kita lihat dinyatakan berdasarkan beberapa hal. Nanti ke depan materi ketiga kita juga akan membahas mengenai selain istilah toksisitas, berbagai macam istilah ini ada juga untuk obat-obatan. Seperti istilah toksisitas pada obat-obatan itu obat-obat narkotik dan psikotropik, juga senyawa adiktif yang bisa menyebabkan ketagihan ya. Nah, jadi dalam istilah toksikologi, istilah-istilah untuk toksisitas pada obat-obatan ini nanti kita akan belajar mengenai istilah toleransi, habituasi, dan adiksi. Itu ya. Jadi untuk saat ini, pertemuan saat ini mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan. Jadi mahasiswa nanti saya harap agar dapat mendengarkan ya video ini, kemudian membuat ringkasan materi apa yang kita peroleh, dan materi yang kita ringkas ini boleh dicari dari berbagai macam sumber, tapi wajib membahas mengenai racun, toksin, dan xenobiotik,
Kemudian diperhatikan juga kaitan dengan ilmu-ilmu untuk mendukung ilmu toksikologi itu, bidang-bidang ilmu apa saja gitu. Coba dikait-kaitkan apa kira-kira ilmunya terkait seperti apa, bagaimana dia dalam mendukung keilmuan toksikologi. Kemudian yang saya bahas tadi ada mengenai LD50, ED50 dan ambang batas, coba diceritakan sedikit dalam ringkasan. Lalu karsinogen, mutagen dan teratogen ya. Jadi ringkasan ini nanti cukup diketik di Word ya, sudah di Word kira-kira ya minimal 2 lembar ya, 2 lembar kertas ukuran A4 ya di Word. Kemudian mahasiswa dan mahasiswi sekalian dibuat menjadi PDF. Dibuatkan menjadi PDF. Selanjutnya nanti diberi nama ya pribadi masing-masing, kemudian dikirim ke email ya, ke email. Nanti emailnya akan saya kirim melalui grup WhatsApp kita. Jadi itu saja dari saya untuk materi pertama dan kedua kita, yaitu kontrak belajar dan materi pertamanya dasar-dasar toksikologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf, semua salah itu dari saya dan semua kebenaran itu adalah milik Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar, selamat membuat tugas. Terima kasih.